Mayday, Mayday, Husky gosong, gengs. Loh, kok tank galaksi ditempatin ikan lain? Husky kemana? Eits, tunggu dulu. Masa nonton nggak subscribe sih? Subscribe dulu dong. Makasih. Nah gengs, hari ini tuh aku pusing banget karena Husky tuh lagi stres parah banget. Jadi dia itu lagi diem di pojokan kayak gitu ya gengs. Sorry ya agak berlumut. Jadi sebenarnya tuh aku bingung banget. Waktu itu tuh sebenarnya ini asumsiku doang ya. Sepertinya dia tuh stres gara-gara kucingku loncat. Jadi dia tuh naik ke atas ini loh gengs. Nah di sini tuh kucing suka tidur-tiduran di sini sambil ngeliatin ikan. Sebenarnya dulu tuh pernah ada Red itu yang ada di sini, dia juga sempat stres gara-gara kucingku tuh lompat naik ke atas akuarium. Nah itu tuh sebenarnya udah aku biarin agak lamaan gitu loh, karena aku pikir dia tuh bakalan nge-up lagi seiring berjalannya waktu. Nah ternyata ini udah aku tungguin sekitar seminggu, dia tuh nggak nge-up gitu. Kalian bisa lihat nggak sih, ini sampai gosong banget. Ini Husky tuh nggak pernah seumur-umur segosong ini gengs. Makanya aku nih panik banget, ini udah hampir seminggu, jadi mau aku pindah. Nah rencananya mau aku pindah ke tank awalnya ya gengs. Jadi tank awalnya itu di sini. Ini juga full lumut ya gengs. Dan itu tanknya Grandinosa yang pernah aku kontenin juga. Sebenarnya itu dulu tanknya Husky. Nah rencana aku mau aku balikin ke sini lagi supaya sambil ngelatih mentalnya juga. Siapa tahu kan di tank yang lamanya dia itu lebih mudah cepat adaptasinya gitu loh. Padahal tuh sayang banget karena di tank ini tuh dia udah settle gitu loh gengs. Udah mau diajak main, dia berenang-berenang terus sampai sekarang tuh akhirnya dia diam aja. Aku perhatikan tuh kalau misalnya nggak dia di pojokan deketnya pompa situ, dia di sana. Jadi kan kasihan banget ya. Nanti daripada kondisinya dia semakin drop, semakin ngedown, nah mending kita pindahin dulu. Cuma mungkin untuk proses pemindahannya karena agak riwah ya, ini kan tanknya besar dan perlu naik juga, mungkin aku skip dulu. Nanti bakalan aku lanjutkan ketika ikan udah dipindah ya, karena Grandinosa juga perlu pindah ke sana sih gengs, karena untuk ditempatin si Husky. Jadi let's go, kita rescue Husky. Nah ini posisi ikan-ikannya udah dipindah ya, ini juga udah dikurasin juga. Ini Grandinosa-nya kita pindah di sampingnya. Nah terus si Husky kita pindah di tank Grandinosa ya. Ini memang sebenarnya tank awalnya si Husky. Kalian lihat deh, sumpah ini tuh sangat-sangat black banget, ini gosong. Aku nggak pernah lihat si Husky tuh segosong ini sih gengs. Makanya aku kaget, ternyata dia tuh bisa juga gosong kayak gini. Nah cuma ternyata dipindah ke sini dia udah mulai sedikit-sedikit aktif sih, meskipun masih agak-agak gosong. Nah ternyata ketika dia gosong pun warna kebiruan itu masih samar-samar kelihatan. Ya seperti tipikal maru pada umumnya sih. Nah terus di tank yang besar, di tanknya Husky ini, si tank Galaxy, udah aku masukin ikan untuk menempati di sini ya gengs. Cuma ini posisinya dia masih mager karena baru dimasukin juga. Ini sorry agak butek karena lagi difiltrasi. Nah nanti kalau misalnya ikannya tuh udah settle, bakalan aku videokan lagi ya gengs. Nah ini posisinya tuh udah keesokan harinya ya gengs, karena kemarin tuh kan udah terlalu malam. Aku juga ngurasnya itu udah malam. Aku cek sih. Nah terus ternyata itu besoknya ini Husky itu udah naik gengs. Nah alhamdulillah banget dia itu udah balik perform lagi ya, meskipun sebenarnya ini juga masih agak takut-takut sih. Tuh kalian bisa lihat nggak sih, warnanya tuh udah nggak segosong kemarin. Terus dia tuh udah mau diajak interaksi dikit-dikit, meskipun nggak kayak sat-sat seperti sebelumnya ya, karena kan wajar ya dia habis stres. Terus di sini dia itu memang tank lamanya, jadi dia itu cepet lah kalau misalnya untuk adaptasinya. Cuma mungkin bakal aku treatment lagi untuk mentalnya geng, supaya ya dia itu lebih barbar dan gampang gitu loh masuk di adaptasi tank-tank lainnya. Cuma memang sebenarnya PR-nya tuh memang kayak gitu sih. Kalau misalnya ikan yang pindah tank di size yang lebih besar lagi, biasanya itu PR-nya memang di penguasaan tanknya gengs. Karena apa ya, kalau misalnya tanknya kecil kayak gini, ini aku perhatikan dia tuh lebih gampang gitu diajak interaksi. Maksudnya kayak gini, di sini kan dia bisa lihat kita ya, tangan kita di sini juga bisa lihat. Meskipun dia mau diem di bawah atau di atas gini, dia tuh masih mudah ngelihat tangan kita. Tapi kalau misalnya akuarium
daunnya itu besar kayak gini, itu rawan gengs, apalagi dia itu agak luas menjorok ke dalam ya gengs, karena kan posisinya jauh nih untuk interaksi sama kita, atau kadang dia sembunyi, memang PR-nya kayak gitu sih. Jadi biasanya itu kita latih mental dulu di tank yang lamanya dia, baru nanti di tank mungkin yang lebih besar dia itu udah settle, baru itu memang PR-nya adalah sering-sering ngajak main gengs, karena itu nggak ada yang cara lain sih. Karena memang ikan cana itu lebih bagus kalian tuh ajak interaksi terus. Nah, terus ini grandinosanya juga udah aku pindah di sini. Ini dia udah oke ya warnanya. Cuma dia ini sebenarnya lagi aku grooming, gengs. Nah, kalian tahu nggak bakal aku grooming kayak gimana? Aku sudah sempat spill di story Instagram aku. Mungkin kalau misalnya kalian yang nggak tahu, sering-sering aja buka Instagram yang Sakuatik. Nah, terus di sini ya gengs, aku mau balik sedikit ke husky. Jadi sebenarnya itu aku perhatikan, aku kan keep dia itu udah lumayan lama ya gengs ya. Dari udah ini mungkin 3 tahunan ya. Jadi waktu itu sesi masih segini, kalian tuh bisa cek kok di konten aku, scroll aja ke bawah, atau pernah juga ini ada di kontennya bos-bosku juga, Jam Vlog juga pernah, ya ada beberapa konten kreator yang sempat ngevideoin si husky. Nah, cuma aku tuh kaget banget, dia itu ternyata motif atau corak-corak di feednya tuh semakin nambah dan semakin besar gitu loh gengs. Beda ketika dulu dia masih kecil. Ini aku kasih contoh, nggak tahu ya kelihatan apa enggak. Kalian bisa lihat di bagian analnya itu bawah ya, anal tuh bagian sirip yang bawahnya, dia itu sudah mulai ada muncul corak atau motif melingkar gitu, jadi bundar. Dulu tuh nggak ada, aku ingat banget. Mungkin kalau misalnya, harusnya aku masih nyimpen sih video lamanya, nanti aku tunjukin aja ke kalian. Kalau sebelumnya itu nggak ada gengs. Nah, terus sekarang itu dia udah ada, aku juga kurang terlalu inget ya mulai kapan itu muncul motifnya, karena sebenarnya kan aku ngelihat dia itu hampir tiap hari. Mungkin nanti kalau misalnya aku ngelihat video lamanya, aku bakal tahu dia itu mulai kapan udah muncul coraknya kayak gitu. Nah, sebenarnya aku juga nggak tahu sih dia itu bakal makin nambah lagi atau gimana, tapi dari awal aku ngekip sampai sekarang itu ya yang aku perhatikan semakin nambah, dan kayak misalnya contoh yang di ini ya, di sirip dayungnya itu kan dulu nggak sebanyak itu dan nggak secerah itu ya gengs, dia itu semakin melebar gitu loh. Jadi yang misalnya titik kecil semakin melingkar membesar kayak gitu. Makanya semoga sih harapanku dia bisa nambah lagi motifnya, entah itu nanti dari sirip analnya atau sirip dorsalnya yang atas. Kalau yang atas itu kan nggak sepadat atau penuh seperti di analnya sama ekornya ya gengs. Kalau yang atas itu cenderung samar-samar dikit lah. Nah, semoga aja nanti semakin lama dikit aku pelihara, itu dia bisa makin nambah lagi guys. Kalau di dorsal ya segitu sih. Nah, mungkin kalau misalnya yang di tank besar ini kan karena husky itu habis aku pindah gengs, ini tuh udah aku isi ikan lagi, cuma itu ya biar nggak kosong aja gitu lah gengs. Nah, kayak gitu sih. Untuk husky memang PR-ku, aku masih harus ngesetelin dia lagi sih gengs. Nah, gitu aja konten aku hari ini. Yang bisa kalian ambil dari konten ini sebenarnya nih ya, kalau misalnya aku rangkum, memang ketika ikan itu kalian pindah ke tank yang lebih luas, PR-nya itu ya itu tadi, harus kalian sering ajak interaksi atau kalian settlekan dulu di tank itu, karena PR di tank yang lebih luas itu seperti itu gengs. Semoga konten ini bermanfaat dan menghibur kalian. Jangan lupa kalian subscribe, karena aku subscribe aja sudah happy.